warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi, Bu. Kabarnya sehat? Sehat. Belajar hari ini? Ya. Mana sekolahnya? Ini Mama, Bu. Ada tulisan banget. Ada yang punya hadiah hari ini? Ada. Nah, lagi. Kemana anak-anak apa? Kemarin dia pakai dia udah taruhkan ayah tanah semua ya. Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, ayo kita sama-sama berdoa dulu ya. Siapa yang ingin berdoa? Coba berdoa dulu. Nah, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya sama-sama. Ayo, Saskia. Saskia ada ke depan, buka pimpin lagu ya. Semuanya berdiri. Berdiri kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita ya. Keluarkan suaranya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Matematika. Nah, matematika dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu menganalisis berbagai bentuk bangun data. Ya, kita akan pelajari tentang bangun data yang terdapat dalam arsip dan budaya Minangkabau. Nah, nanti ada kaitannya dengan komposisi bangun data. Ya, sebelumnya ibu mau tanya sama ibu, apa kan ibu apa? Ibu udah tanya ini. Coba ya, atap
hanya satu sebenarnya? Ada banyak. Ada banyak. Nah, gabungan dari beberapa bangun datar tersebut kita namakan dengan komposisi bangun datar. Nah, coba Ibu mau minta anak Ibu keluarkan bukunya. Coba Bu keluarkan buku, keluarkan penanya. Nah, coba tulis. Ya, coba tulis. Sudah? Penanya. Nah, Ibu buat gambar ya, gambar. Bu, bagaimana gambar? Terserah bagaimana bentuknya nanti. Tapi dalam gambar itu ada beberapa bangun datar. Nah, kamu tulis buat gambar satu buah segitiga. Satu buah segitiga. Itu digabung ya bangun datarnya. Satu buah segitiga. Kemudian buat gambar satu buah persegi panjang. Ya. Kemudian buat lagi gambar 4 buah persegi. Persegi, 4 buah persegi. Yang mana lagi? Coba. Sini, coba. Rani mana? Banyak macamnya dah. Siapa yang bisa menuliskan ke depan hasil kerjanya? Yang Ibu minta tadi. Coba tuliskan ke depan. Siapa yang berani ke depan? Segitiga. Nah, satu buah gambar segitiga. Tadi Ibu bilang gabung kan? Digabung. Satu segitiga. Apa lagi? Apa lagi tadi? Persegi panjang. Satu buah bangun datar persegi panjang. Persegi panjang. Loh, ini betul ini gambar segitiga? Betul? Oh, bagus ini. Ya. Persegi panjang? Ya. Bagus. Apa lagi? 4 buah gambar persegi. Mana yang persegi? 4 buah persegi ya. Mana? Ini berarti dua persegi panjang ini satu bisa. Ini apa? Persegi. Persegi. Oh. Bukan dari Bisa itu dekat. Apa ini? Segitiga. Satu buah persegi panjang, ini persegi panjangnya. 4 buah persegi. Tengah-tengah ini satu. Yang namanya persegi, keempat sisinya sama. Lagi, yang bisa. Azin? Bisa? Coba kalau seperti ini bagaimana? Satu buah apa jadinya? Bentuk apa jadinya? Bentuk emak. Nah, inilah yang dikatakan dengan komposisi bangun datar, gabungan dari beberapa bangun datar. Dan ini misalnya rumah yang dibuat dulunya, rumah yang dibuat di sini. Ini apakah hanya satu bangun datar di sini dan pada gambar ini? Tidak.
komposisi bangun datar. Bangun datar. Coba anak ibu lihat di sini penjelasannya yang lebih jelas ini ya. Adalah penggabungan. Nah, kalau digabungkan itu, yang digabungkan itu satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Jadi 2, 3, dan seterusnya. Kalau satu nggak bisa digabungkan, berarti penggabungan beberapa. Nah, beberapa ini lebih dari satu ya. Beberapa bangun datar untuk membentuk satu bentuk baru. Ah, ini dia. Awalnya ini ada berapa tuh? Kata 1, 2, 3, 4. Digabungkan membentuk satu bentuk baru ya. Nah, kemudian komposisi bangun datar juga dapat dilakukan dengan cara menempatkan beberapa bangun datar bersebelahan. Nah, ini contohnya tadi bersebelahan, tumpang tindih. Tumpang tindih ini maksudnya dari sini bisa digabungkan, ditempel di situ. Ditempel di bangun datar yang satu, tempel lagi ke bangun datar di berikutnya. Tumpang tindih dan saling berinteraksi untuk membentuk bangun datar yang baru dan yang lebih menarik. Yang seperti tampilan pada salah satu contoh dinding rumah istana Batu Pagaruyung seperti ini. Coba lihat dindingnya, apa yang nampak? Coba sebelah kanan. Rumah gadang istana bahasa Pagaruyung. Nah, rumah adat kita ya. Coba lihat dindingnya. Coba apa nampak? Bangun datar apa yang nampak sama anak ibu di sini? Dan dindingnya ya, dindingnya. Mana yang ada persegi panjang? Siapa yang bisa menunjukkan ke depan? Yang mana yang persegi panjang? Mana yang persegi panjangnya? Yang dinding ya. Mana yang persegi panjang? Ada berapa persegi panjang nampaknya? Sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini kondisi di dalam rumah gadang. Bagian lantainya, nampak? Ada tangganya. Nah, pada lantainya tadi nampak bangun datar. Ya. Nah ya, nah ini dindingnya, coba lihat. Dindingnya ada nampak beberapa bangun datar. Nah, kemudian lihat lagi, nih, apa nih lotengnya, atapnya. Ada nampak bangun datarnya. Nah, ada lagi. Nah, kita lihat ya. Ini tangganya. Nah, dinding pada tangganya ada nampak bangun datar. Nah. Sampai ini. Keadaan di dalam rumah adat, rumah gadang ya. Nah, dindingnya, perhatikan dindingnya, perhatikan lantainya, lagi bagian atapnya. Dan nah, pada dindingnya bisa anak ibu lihat ada bangun datar di sana. Ada. Apakah hanya satu bangun datar?
Ada beberapa. Banyak, ada beberapa ya. Lantainya bagaimana? Ada. Ada banyak juga berdasar sana. Atapnya? Atapnya? Ada. Tangganya? Ada. Nah, udah ya kan ya? Keadaan ini, keadaan di dalam rumah adat, rumah gadang ya. Nah, dindingnya, perhatikan dindingnya, perhatikan lantainya, lagi bagian atapnya. Udah? Ada. Nah, pada dindingnya bisa anak ibu lihat? Ada bambu datar di sana? Ada. Apakah hanya satu bambu datar? Ada beberapa. Banyak, ada beberapa ya. Lantainya bagaimana? Ada. Ada banyak juga bambu datar sana. Atapnya? Atapnya? Ada. Tangganya? Ada. Nah, udah ya kan ya? Nah ini, bacalah. Nah ini ada soal ya. Bacalah soal dengan teliti. Kemudian jika ada yang tidak dipahami, silakan tanyakan pada ibu nanti ya. Kemudian jawablah pertanyaan dengan tepat dan lengkap. Tuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan jelas. Kemudian bisa kembali langkah-langkah dalam menyelesaikan soal. Tuliskan jawaban dengan tepat dan jelas hingga dapat dipahami. Ini soalnya. Ini soalnya ada satu ya. Nah ini bagian interior. Coba siapa yang bisa membaca? Ayo anak dulu. Bagian interior rumah gadang khususnya dinding terdiri atas beberapa sudut panjang. Bagaimana cara menghitung luas dinding dalam meter? Berdasarkan kendaraan dapat panjang. Nah, bagian interior rumah gadang khususnya dinding terdiri atas beberapa persegi panjang. Ada nampak ini kan? Kemudian bagaimana cara menghitung luas dinding dalam bentuk meter dalam bentuk satu meter ya? Berdasarkan keterangan bawah dan lebar persegi panjang sama dengan panjang persegi panjang lainnya yaitu 200 meter, lebarnya 200 meter dan panjang persegi panjang sama dengan 3 kali panjang persegi panjang yang lainnya yaitu 500 meter. Nah, jika dinding tersusun atas dua ruang persegi panjang berukuran kecil dan satu ruang persegi panjang berukuran besar, berapakah luas dinding rumah gadang? Ini kan bukan sebuah masalah ya. Akan kita selesaikan nanti bersama-sama. Nah, cara menyelesaikannya memahami masalah, ini ada baca apa? Sebuah cerita. Paham dulu. Aku langsung memahami dulu ya. Baca. Kalau nggak paham sekali baca ulang lagi sampai paham apa maksudnya di sini. Kemudian informasi apa yang ada dalam soal maksudnya tahu tidak pertanyaannya apa maksudnya ada gitu. Ini berdasarkan keterangan yang bukan panjang sama dengan panjang panjang lainnya. Nah, mulai paham dengan informasi yang ada di bacaan tadi ini ya. Kemudian rencanakan pemecahan masalahnya. Bagaimana cara penyelesaian yang akan dilakukan terhadap soal ini? Cara mengajar soal penyelesaian masalahnya. Kemudian melakukan penyelesaian. Ini nanti kita diskusikan nantinya bersama komponen ya. Kemudian mengecek kembali jawaban. Nah, kalau sudah ibu punya jawabannya maksudnya kau cek kembali bersama komponennya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, anak-anak itu dibagi dalam beberapa kelompok, 5 kelompok ya. Kita hari ini hadir 16 orang, 5 kelompok. Berarti ada satu kelompok yang jumlahnya 4 orang. Nah, ini aja lah 4. Kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 2. Nah, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 4 orang Juna di belakang. Akan di nah, kelompoknya ini aja nah. Tidak, perempuan semua dan perempuan ada bercampur ya. Ada laki, ada perempuan. Nah, nanti bekerja sama dengan perempuan ya. Semua anggota kelompok ikut bekerja. Tidak hanya satu orang aja yang bekerja, semuanya bekerja nanti ya. Nah, ini punya LKPD.
Ini dia, masih kelompok 8 APD 1. Baca lagi KKPD-nya. Kelompok 1 ya. Nanti kita menggunakan ini. Coba. Sekarang Pak. Latihan semuanya mencoba ya. Dari awal. Iya. Boleh? Nah, kalau udah coba diskusikan lagi kasus tadi ya. Gantian. Coba. Bisa. Ya, wala Mas. Gantian. Nah, soalnya yang tersinggo. Soalnya yang di KPD Monika tadi, coba pahami apa maksudnya soalnya itu. Diskusikan sama kelompoknya ya. Berarti itu dari panggang. Berarti lebar persegi panjangnya 100. Ya. Tinggi dada genjangnya juga 100. Apabila tinggi dada genjang dan sama dengan lebar yaitu 100. Dan perbandingan alas dada genjang 4 kali panjang persegi panjang. Berapa panjang persegi panjang? Coba keluarkan bukunya, coba diskusikan sama-sama. Bagaimana caranya? Coba dulu. Lebar persegi panjang sama dengan tinggi dada genjang berapa? 100 cm. Ya, meter. 100 cm. Nanti dijadikan meter ya, hasilnya ya. Coba panjang dia dan panjang dada genjang. Panjang dada genjang, panjang ya. Panjang dada genjang.
lagi katanya. Coba. Kalau luas itu panjang lebar. Luas apa? Luas persegi panjang siapa yang masih nggak? Apa luas persegi panjang? Panjang. Panjang kali tinggi kali lebar. Panjang kali tinggi. Panjang kali lebar. Lebar kan mendatar. Ya dia mendatar. Kalau tinggi itu apa? Kalau pakai tinggi itu apa? Diskusi saja sama kelompoknya. Pecahkan masalahnya dengan anggota kelompoknya. Jangan lupa kayak itu namanya. Jangan itu orang diskusi sama di belakang masalah itu juga boleh di belakang ide ya. Tidak. Yang ditanya bagaimana cara membuat angka dalam program. Apabila sudah selesai? Sudah selesai? Sudah ya? Untuk mana yang bisa mempresentasikannya ke depan, menyampaikan ke depan yang bisa adalah dengan menulis. Coba tulis. Ke mana? Kompozil. Ayo tepuk tangan untuk kompozil. Nah, ini saya tidak hasil diskusi kelompok Ozil. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Nah, kita tulis apa? Kalau yang kelompok lain, lihat ya, yang di presentasi yang ditulis Ozil, kalau ada perbedaan nanti, nah, dari yang mananya bedanya. Ya, boleh ditanggapi nanti kalau sama atau beda kak? Ya, pertanyaan. Ada kelompoknya seperti kelompoknya ya. Ozil mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Kelompok lain menyimak, kalau ada perbedaan atau apa nanti kalau tidak mengerti boleh ditanya sama kelompok Ozil ya. Ozil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja kelompok kami. 1. Memahami masalah. Diketahui tinggi dari jenjang adalah 100 cm. Kau kilometer. Akan alat jenjang panjang 4 kali panjang mesin panjang. Sumber mesin panjang mengenai Lihat ya, sama ya kelompok lain. panjangnya adalah 1.200 cm. Misalnya 2,5. 2. Hari misalnya 2 sudah jenjang adalah 11 kali. Panjang mesin panjang adalah 1.200 cm. Jadi saya akan atau sebelah 12 meter kali 1 meter dengan 12 meter. 2 persegi panjang adalah panjang kali 100.
berarti dari kasus itu kita pahami dulu apa maksudnya kasus itu. Jadi dari kasus itu bisa kita pahami bahwa dalam diketahui tinggi jeda genjang sama lebar persegi panjang itu sama. Katanya berapa? 100 cm. Kita jadikan meter. 1 cm berarti 1 meter. Kemudian yang ditanya di sana apa? Kemudian selain itu yang diketahui alas jada genjang, alas itu sama dengan 4 kali panjang persegi panjang. Nah, kemudian yang ditanya di situ berapa luas tangga. Tangga itu gabungan dari jada genjang dan persegi panjang. Setelah kita memahami masalah, coba kita merencanakan penyelesaiannya. Bagaimana cara merencanakannya? Kita cari satu dulu. Cari luas jada genjang. Ini Ozil sudah dibuatkan, sudah dituliskan. Nah, ini luas jada genjang. Kita sama-sama kita ketahui rumus luas jada genjang itu adalah alas dikali Tinggi. Alasnya 100.200 cm kali tingginya 100 cm. Kalau kita ubah 1.200 cm itu jadi 12 meter dikali 1 meter. 12 meter dikali 1 meter berapa? 12 meter persegi pangkat 2 ya. Kalau untuk luas pakai pangkat 2. Nah, jadi sudah kita dapat luas jada genjang 12 meter persegi. Kemudian luas persegi panjang ya. Luas persegi panjang sama. Luas persegi panjangnya apa rumusnya? Panjang kali lebar. Sudah ada pegang ya Pak, luasnya berapa? Berapa? Luas apanya? Panjang. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Kemudian luas jada genjang alas kali tinggi. Ini dia. Berarti luas apa nih? 4 kali dia 4 kali panjang alas jada genjang 4 kali panjang persegi panjang. Nah, hasilnya dapat kita hasilnya di sini. Luas persegi panjang 48 meter persegi. Luas ditambah dengan luas jada genjang berapa? 12 meter persegi. Berarti jadi apa? Luas tangga berapa? 60 meter. Luas persegi jada genjang ditambah luas persegi panjang sama dengan 'Suka
lagi. Apa Dina? Cara menyelesaikannya. Cara menyelesaikan masalahnya. Menarik? Menarik apa lagi? Siapa? Apa Bu? Saya suka belajar di pakai ini Bu. Apa? Pakai alat media ini. Pakai apa sih namanya? Pakai ini Bu. Saya tadi suka pakai ini Bu. Nah, tadi seru nggak kamu pembelajaran hari ini? Nah, ada kesulitan? Kalau ada kesulitan, saya ada dalam kelompok ini. Belum ngerti. Bertanya ya sama kawannya ya. Bapak kalau belum ngerti, bertanya ke Ibu. Ya? Nah, demikian pembelajaran kita hari ini tentang komposisi bangun datar. Itu gabungan beberapa bangun datar yang bisa membentuk bangun baru. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. PR-nya jangan lupa dikerjakan rumah, besok dikumpul. Demikian Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.